Oi bayang Maria, rondo panandui temata. Oi bayang Maria, rondo pinandui temata. Oi bayang Maria, apakah ruang lagu aku? Oke, dapat itu ah. Drum tiada. Drum tidak. Kami cipta drum. Drum yang drum itu. Yang betul-betul drum. Drum yang ini air itu. Putung. Kita ikat. Itu betul-betul legend lah. Apa bilang itu yang piring simbol kan? Simbol. Piring dia. Tutup lampu pom. Tutup lampu pom. Kalau boleh ada orang seni, orang artis yang boleh, maksudnya yang boleh ini boleh bercakap dan kalau boleh ada pendidikan sedikit, yang ada kepemimpinan, kalau boleh diangkat. Halo guys, selamat berkunjung minggu. Hari ini hari Ahad guys. Hari ini saya mengisi ujung minggu saya dengan bertemu dengan seorang artis legend, yang saya kenali sejak saya dari kecil lagi. Dimana lagu-lagu beliau ini dinyanyikan sendiri oleh arwah bapak saya, ya. Jadi saya kenal sangat nama artis ini, dan hari ini saya berpeluang lah untuk menemu nama artis ini. Ya. Oke, jadi guys, hari ini kita bersama dengan artis legend Steven Jimin. Oke, apa kabar? Apa kabar? Bagus. Bagus Baik. Kalau bilang menurut Monsoy. Ini saya pun amat bersyukurlah pada hari ini jumpa sama Tuan Adik Cigo, Adik Ansio. Jadi saya amat berbanggalah karena diberi kesempatan untuk di Muramalah. Oke, barangkali bagus juga kalau saya panggil Cegu Bangkali bahkan. Sebab kita memang sebelum ini yang saya tahu memang Cegu juga kan. Itulah sebenarnya gelaran yang sebaik lah. Ya, sebab Cegu ini kalau orang bilang sekali jadi Cegu, selama-lama jadi Cegu ini kan. Jadi Cegu. Walaupun pensiun, Cegu juga orang sebut. Oke. Jadi untuk soalan saya yang pertama nih kan, sebab kebiasaan dia ini kita punya pendengar ini ataupun penonton ini dia mau tahu juga latar belakang lah kan. Jadi nama Steven Jimin itu memang itu nama asal ataupun memang ada nama lain selain daripada itu? Memang itulah nama asal. Itu memang nama asal. Nama lain. Ada lain dalam kad pengenalan pun itulah. Memang itulah itu Jadi asal dia memang dari Tenom kah ataupun mana? Memang asal Tenom. Kampung? Kampung Mendalom. Bapak pun Murut Timugan. Kami ini Murut Timugan. Murut Timugan Ibu pun Murut Timugan juga. Oke. Jadi tapi ini Murut Timugan ini dia tertumpu di kawasan Malalap. Ya, Malalap. Ataupun barangkali kalau yang boleh dikatakan Timugan ini lebih dekat kepada area Pekan Tenom barangkali kan? Iya, di Pekan Tenom. Pekan Tenom. Sebab yang menurut Timugon nih kalau saya dengar bahasa dia ada kemiripan sedikit dengan bahasa kami Dusun Tatana. Memang kalau saya tengok, kalau saya dengar bila Cigo bercakap, boleh dikatakan 80%. 80% kan? Ada persamaan. Itulah ada persamaan, betul. Ada persamaan. Itulah
kadang-kadang ada yang orang cakap bila dengar kita punya bahasa ini, kau umurut kan dia bilang, tapi sebenarnya bukanlah, kita dusun tetangga. Tapi mungkin dulu kan mana kita tahu kita punya apa ini keturunan ini di sana-sana juga kan. Ratusan tahun dulu. Betul. Oke, jadi kalau kau tidak kisah kan, Cikgu, kau punya umur sekarang berapa sudah nih? Umur saya ini tahun ini 60, mau 69 tuh. 69. Ya. Jadi bermakna kau sudah pensiun 9 tahun. Gitu. Iya, kurang lebih begitu. Saya pensiun 2015. 2015. Oh, 9 tahun. Betul lah, 9 tahun. Jadi anak-anak berapa orang? Anak 5. Anak 5 orang, kan? Anak 5, tapi yang satu sudah jalan lah. Oh. Sudah jalan, tinggal 4 lah. Ada 4 jadi, lah. Sekarang ini 2 lelaki, 2 perempuan. 2 laki, 2 perempuan. Yeah. Semua sudah bekerja, semua sudah berkawin kerja. Atau macam mana? Semua sudah kerja dan semua sudah kawin. Oh, oke. So, cucu barangkali ada sudah? Belum lagi. Cucu sudah ada. Ada? Cucu dikira orang 4. Bermakna 4. sudah dapat datuk lah. Memang ini yang sebenarnya datuk nih. Ini yang datuk original nih kan? Asal ini datuk ini bukan diberi oleh anugerah oleh kerajaan, tapi memang inilah panggilan. Ini kita. Dari real datuk lah ini ya. Tapi cikgu belum jadi datuk lah. Saya datuk sudah sebenarnya, tapi untuk anak saya sendiri belum lah. Anak saya masih tingkatan, ada yang masih darjah, tapi kalau bilang dipanggil datuk tuh memang datuk sudah nih. Datuk sudah lah. Memang datuk. Ramai sudah saya punya cucu-cucu ini. Tapi dari abang saya, dari kakak saya lah. Tepat sudah datuk lah. Ini yang bagus lah. Itu ada satu feel dia, Pak. Ada satu feel. Oke, jadi syukurlah saya tengok pun macam Cikgu nampak sehat, masih lagi bertenaga. Orang bilang masih lagi gagah ini. Kalau bila kau sebut 69 tuh, mudah-mudahan saya pun sesehat Cikgu lah. Tapi tua tetap tua lah. Itu memang lah, tapi kalau saya tengok kalau biasa kalau umur 60 lebih ini, kalau kesehatan dia tidak berapa ini kan, dia nampak nampak tua betul. Kita mungkin ada amalan kali ya? Amalan tiada. Amalan kesehatan, Pak. Maksud bukan amalan ini lah, amalan kesehatan lah. Amalan kesehatan, tapi saya selalu saya punya prinsip hidup. Senang hati. Senang hati, betul. Senang hati dan seboleh-bolehnya jangan ada musuh lah. Itu satu tips lah kan. Jangan banyak terlampau ada musuh, mesti senang hati, dan jangan terlalu pikir masalah. Betul. Ini yang masalah yang bikin kita ini. Jangan memanglah ini masalah mau dipikir juga, tapi janganlah terlalu memikir sangat. Take it easy, Pak. Orang putih bilang take it easy. Ada masa kita kasih alihkan. Alihkan. Salah satu dia dengan cipta lagu lah. Cipta lagu kan. Cipta lagu. Oke. Nanti kita akan bercerita panjang pasal ini musik. Tapi sebelum itu ada lagi soalan-soalan saya yang orang bilang pemanasan lah, pemanasan badan. Oke, jadi Cikgu, kita teruskan kita punya soalan. Kalau kita cerita pasal musik nih kan, bila kau mula bergiat secara aktif dalam musik ini? Sebenarnya yang saya bergiat dalam musik ini, saya rasa selepas tingkatan 5 lah. Tingkatan 5. Tetapi bukan terus jadi penyanyi. Saya bergiat dalam bidang musik bermula daripada bermain musik. Bermain musik? Ya, bermain musik. Pada tahun 75 itu. Tahun 75? Tahun 75. Baru saya lahir, Cikgu. Ya, baru lahir, Tuh, baru saya lahir, Syukurlah saya pun masih panjang umur. Itulah saya bilang. Dapat itu aura, Pak. Ya, jadi tahun 75. Inilah kadang-kadang
pengaruh juga. Minat dan pengaruh kita ini pada masa itu 35 tidak membuatkan kita bukan terus jadi guru. Jadi menganggur lagi. Jadi ini terpengaruh dengan ini. Dulu belum ada TV. Betul. Dengan radio lah kan. Dan ini yang piring-piring hitam. Piring hitam kan. Dua sebelah itu piring hitam. Dan penyanyi-penyanyi dari ini Semenanjung seperti yang saya memang masih ingat lagi semacam ini Wisma, Kugiran Wisma, Salim Ai. Jadi itu jadi pengaruh sama kita. Jadi kita ada keinginan untuk menjadi macam diorang yang dikenali. Jadi lepas itu kami tumbuhlah dalam ini belia-belia kampung yang ada di Pasan Tirta Lima, ada yang saudara-saudara lah tubuh kumpulan masing-masing beli gitar apa yang gitar karen lah. Bukan karen lah. Apa kami bilang itu yang gitar kayu tuh. Gitar kayu tuh, gitar kapuk lah itu orang bilang. Ya. Gitar kampung lah. Jadi saya beli satu. Ada satu sepupu juga. Dia orang pembeli masing-masing. Tapi cara dia mesti mau sekurang-kurang mau pandai not. Ini apa itu? Chord. Jadi kami belilah di kedai. Ada kan yang chord. Jadi sekurang-kurang kita tahu itu chord chord asas lah. Chord asas. Lah. C, D, E, F, E sampai G, major, E sampai G, minor. Kurang-kurang itu. Baru boleh main musik. Betul. Bila sudah kami boleh main sikit-sikit, kami buat kumpulan kampung. Ada nama kah tuh kumpulan? Ada. Apa nama dia? Irama Desa. Irama Desa. Ya. Jadi musim itu muda-muda nih, rambut masih panjang lagi. Kalau kita masih ingat siapa nama-nama yang mungkin kau boleh sebut? Itu satu. Masa itu. Pertama yang buat yang pemain lead kami. Main lead tapi lead dulu lah, lead kampung. Iyalah. Betul. Saya punya sepupu juga. Sapri namanya. Sapri Sani ya. Pemain lead. Redem satu Cigo itu meninggal, yang Mandiang Pidus Narujin. Siapa nama dia? Pidus Narujin. Mandiang sudah. Mudah-mudahan ada anak. Dia Redem. Jadi saya kunun pemain bass lah. Pemain bass lah. Ya. Bukan kunun loh, itu memang betul-betul loh itu. Jadi drum tiada. Kami cipta drum. Drum itu. Yang betul-betul drum. Drum yang ini air itu. Putung. Kita ikat. Itu betul-betul legend lah. Buat dia punya juga. Yang dia punya Veda itu. Apa bilang itu yang piring simbol gitu. Simbol. Piring dia. Tutup lampu pom. Tutup lampu pom. Jadi betul-betul legend jadi bilang jadi. Itu betul-betul drum original, betul-betul dari drum. Ini arti dia ini keinginan betul. Keinginan. Jadi macam kita mau macam dia orang lah. Betul. Jadi penyanyi yang dulu. Jami yang dulu yang masa itu yang ada piring hitam, penyanyi tempatan kita Datuk Jesus Timur. Datuk Pat Michael. Yang saya masih ingat. Yang bajau-bajau, yang ini penyanyi bajau. AJ Jemain. Ibu Yamat, Ibu Ismail. Jadi ini pun jadi pengaruh kita. Ya. Jadi adalah yang macam kumpulan-kumpulan yang ini Kugiran yang Pinampang punya. Jadi ini yang bagi semangat. Bagi semangat. Jadi main. Bila ini orang-orang tua kami nampak kami punya keinginan. Dan minat dan ada bakat. Itu yang beliau kami sama yang lain tuh ada Paci bilang macam mana dia orang dapat itu instrumen yang sebenar. Jadi dia orang beli. Tapi dulu ini belum ada karen di kampung. Jadi dia beli itu amplifier yang pakai bateri kereta. Jadi bila ada kawin kami kan jemput.
Tapi itu instrumen masih lagi yang itulah yang modified itu. Masih. Oh, ada satu kawan yang pandai bikin pickup. Ada yang bilang pickup itu. Jadi masa itulah hiburan yang paling itulah bila kawin-kawin di kampung-kampung lah itu yang sudah dikira paling mantap lah itu masa paling itu. mantap cuma masa itu. Habis kira yang pertama kan. Tapi saya kagum dengan itu creativity kan. Ya. Saya kagum dengan creativity. Macam mana boleh itu drum betul-betul yang dibikin daripada drum. Yang dia punya simbol apa itu lampu pom punya punya tudung itu. Tapi bila ada band, bila ada kugiran. Yang pertama itu. Kemudian sudah muncul ada satu orang Putatan. Nama dia Alexius Saliot. Dia yang betul-betul bagi kami band. Dia beli band. Oh, dia bagi band. Dia beli. Dia ini apa? Dia ini kira pemimpin ke apa? Dia ini kerja macam pegawai kira pegawai di sistem Kentucky. Kentucky kan? Siapa nama dia tadi tuh? Alexius Saliot. Dia ini orang Putatan. Alexius Saliot. Ya. Jadi dia yang membawa kami pergi RTM, merekam di RTM. Oh, oke. Tinggal di rumah dia di Putatan. Oh, betul-betul dia full support toh. Dia full support. Dia ini orang Putatan. Putatan tapi dia kerja di Tenem. Dan dia betul-betul ini salah satu yang macam sumbangan lah kan? Kami punya kira itu orang yang mengangkat lah kan. Memang dia. Sudah mendiang. Mendiang lah. Tapi mudah-mudahan mana tahu anak-anak dia nampakkan. Memang saya tidak lupa dia. Itu tahun 76. Tahun 76 Ya, jadi pertama merekam dan kebetulan masa di RTM itu ada satu kawan yang kerja sana, kira saudara, nama dia Richard Jojimi. Dia yang main peranan untuk merekam lagu-lagu. Sebab masa itu hanya satu orang dua lagu. Oh, satu orang dua lagu. Tapi oleh karena masa itu tahun 80-an ini lagu-lagu murut ini terlalu kurang. Kurangnya. Jadi dia kasih satu orang boleh menyanyi 2-3 lagu. Siapa vokalis masa itu? Semua pemain itu ataupun antaranya saya. Kita kemudian itu satu mendiang juga Pedus Narujin. Juga yang pemain drum yang itu Madi Sumbang sudah meninggal, 2 sudah meninggal. Dia pun jadi artinya dalam kumpulan itu semua sukses tuh. Semua ada lagu di RTM tuh. Yang mendiang Pedus, mendiang Madi Sumbang. Cuma ada satu yang pemain lead tuh. Yang dia mencari kurang minat tuh nyanyi lah. Dia lebih kepada main musik lah kan. Jadi itulah yang pertama tahun 76 rekaman. Jadi bukan macam sekarang nih di mana-mana ada di studio rekaman. Ya betul. Dulu ini di RTM itu salah satu cabaran dan di studio C. Ya studio C dan maksudnya bila kamu masuk RTM itu bukan kaling-kaling sudah itu. Itu memang bukan dan mimpi ya masa itu. Ya, membawa alat bukan senang. Ya betul. Dari Tenem mau pergi RTM bukan senang. Jalan pun bukan macam sekarang. Bukan macam sekarang. Kalau satu lori makanya penuh dari satu lori drum dengan apa segala. Betul. Sekarang di mana-mana bersifat-sifat ini. Ya betul. Di studio. Dan dulu merekam dulu di studio C itu. Kalau salah di akhir mulai di bawah lagi. Salah di akhir. Mulai lagi yang permulaan. Nggak boleh kalau macam sekarang nih, kau salah sini, kau boleh sambung terus. Boleh itu saja bahagian yang kau betulkan. Jadi bila salah di akhir, mulai lagi. Mulai lagi dari awal tuh. Itu yang kadang-kadang saya masih ingat lagi yang itu yang perekam seperti Josh Metuyun. Kadang-kadang, tapi dia sabar. Mungkin dia marah juga lah. Balik-balik salah, tapi dia watak dia macam sabar. Jadi tidak bikin semuanya berjalan lancar lah maksudnya. Berjalan lancar. Sebab kita ini sekali kita salah, kedua kali kita salah, ketiga kali makin nervous kita. Ya betul. Makin salah lagi. Makin salah betul, lagi. Itu saya setuju itu. Itulah cerita yang Oke, Cego.
memang kau punya, memang cerita kau tadi memang cukup menarik. Oke, kita sambung lagi soalan dia. Oke, sebab saya kenal kau nih, bila kita bercerita begini baru saya tahu yang kau bermula dengan bermain musik. Oke, sehingga hari ini kan, berapa buah lagu yang sudah kau hasilkan dalam bahasa Murut? Dan juga mungkin berapa album yang kau sudah rilis? Kalau album itu, kalau kaset yang ada di bawah naungan Siwat itu, macam saya rasa ada 6. Itu yang kaset lah. Bermakna kalau 6, kalau 10 lagu 60 sudah. Itu yang Siwat bayar lamsam kita lah. Okay. Tapi kalau yang saya terbit sendiri, saya rasa ada 3 ke 4 kalau saya silap. Yang saya punya album sendiri, saya punya duit sendiri. Duit sendiri lah, sendiri sudahlah. Antara yang berjudul Rono Masundo, ada 1 album yang terbit yang Tumanda Group, dan ada lagi album saya bersama Tuan Apiang, Tuan Apiang Sosun. Jadi kalau bermakna kan, kalau aku bilang ada 4, lebih 100 sudah lagu termasuk yang saya cipta orang lain, mungkin 100 lebih. 100 lebih lah. Ada juga yang saya cipta untuk kawan, dan kawan minta cipta. Kalau semua itu mau 100 lebih. 100 lebih lah kan. Ya. Dan cukup banyak lah. Yang pertama itu Bayang Malia lah. Saya bilang. Jadi itu lagu Bayang Malia itu lagu pertama kah itu? Itu yang lagu pertama. Yang lagu pertama saya rekam dalam antara yang saya rekam dalam tahun 76. Padan lah ini. Ya, ini Bayang Malia ada Baju Merah. Baju merah kan. Jadi Baju Merah ini orang kita dulu muda-muda kan. Ya muda-muda biasa, memang muda-muda. Biasalah kali menjurus kepada Semandak Ben ya. Ruando kan. Ya kita mau lah cinta. Cewek Ben, cewek. Ya kita banganangan lah. Banganangan betul. Jadi kecantikan dia lebih menyerap bila dia pakai baju merah. Gitu. Begitu Ya dia sangka. Ya. Bayang Malia itu di mana-mana saya pergi. Betul. Saya pergi di Pirampang, di Temunan sana. Saya terus terang macam yang saya cakap, bila saya nama Cego nih kan, tiada lain lah saya anu tuh. Biarpun banyak lagu kau, saya tahu. Tapi ini Bayang Malia nih, dia bila saya ingat nih Bayang Malia nih, saya akan ingat saya punya arwah bapak, Pak. Sebab di mana-mana keramaian, di kawin, itulah lagu wajib deh tuh, Bayang Malia nih. Sampai saya melekat sudah dia punya melodi itu. Sebab gara-gara dia. Jadi saya mula kenal artis Muruti memang Cego lah. Tiben Jimin ini dengan lagu Bayang Malia tuh. Ya, pernah saya pergi dia ada kawin di sini Pinampang. Kawin cucu saya. Mungkin dia macam dia lupa-lupa ingat sama saya. Dia panggil saya bukan nama saya. Bukan Steven. Dia panggil saya Bayang Malia. Bayang Malia. Jadi itu yang melekat pikiran dia tuh. Itulah apa ini pengaruh lagu nih sebenarnya sangat kuat. Bila lagu itu boleh orang bilang menyentuh perasaan orang, automatically dia akan ingat tuh lirik dan dia ingat itu lagu berbanding dengan orang dia duluannya. Itulah dia punya nih. Jadi itulah saya bilang memang saya sangat-sangat berbesar hati lah dapat bercerita begini kan. Jadi antara yang saya cipta itu yang saya ingat saya anggap populer lah. Sebab saya anggap populer ini orang nyanyi betul. Kita tidak boleh bercakap diri kita sebagai penyanyi kalau lagu kita tidak orang nyanyi. Betul. Itu artinya kau siap sendiri. Ya betul. Jadi antara itu yang Bayang Malia ada orang nyanyi. Ini Ruando Masundo. Oke. Kemudian ini Kempusan Pembangunan, Rondo Payang Sindungan, dan banyak lagi. Tetapi saya punya lagu ini, antaranya dan banyak patriotik. Banyak juga yang berkaitan dengan patriotik, Mungkin lebih daripada, mungkin 1/3 daripada lagu saya patriotik. Atau lebih daripada itu. So, ini timbul karena kami ini bangsa Murut dalam masa itu dan sampai sekarang ini
macam masih pendidikan anak-anak masih belum banyak. Jadi saya itu yang lagu saya itu untuk kasih naik. Betul supaya tidak ketinggalan Ben. Sama maju sama-sama dengan anak-anak ini supaya sekolah ya. Sekolah baik-baik, sekolah tinggi-tinggi. Semua ada dalam message lagu. Message lagu sama juga pemimpin-pemimpin. Khususnya kaum saya. Yang rondo payung sunungan kadang berpecah belah. Satu orang mau naik, satu orang kasih turun. Jadi ada di sana semua. Itu yang terkandung dalam lagu saya yang rondo payung sunungan. Jadi rondo payung sunungan itu maksudnya kita bersatu. Bersatu baru boleh maju. Betul. Baru bangsa kau boleh maju. Ya. Kalau berpecah-pecah, bergaduh-gaduh, memang tiada kejadian lah kan. Masing-masing dengan haluan sendiri. Memang akhirnya itulah tidak akan mencapai salah satu bangsa itu tidak akan mencapai kemajuan. Betul. Jadi kalau saya sambung sedikit apa yang kau cakap nih kan, kalau saya tengok lah sekarang ini berbanding tahun 80-an, 90-an pun kalau saya tengok perkembangan lagu-lagu Murut ini saya nampak sangat rancak dan sangat memberangsangkan lah. Sebab di mana-mana kalau saya pergi di keramaian kan, orang nyanyi lagu Murut sekarang nih. Itu yang saya nampak lah. Dan itu kalau bagi pandangan saya menampakkan kemajuan sudah ada di situ. Jadi mungkin ada pandangan kau pasal itu, Cikgu. Iya, berbalik kepada zaman dulu, zaman saya. Itu yang saya katakan yang bahwa lagu Murut ini dulu tahun awal 70-an dia amat terhad. Ya. Boleh dikatakan lagu-lagu Murut yang dinyanyi di RTM itu dinyanyi oleh bukan orang Murut. Seperti penyanyi Datuk J. Sistemol, dia nyanyi lagu Murut, tapi dialih bahasa oleh juru acara ya pengacara RTM. Di RTM. Dan masa itu kebanyakan ini pemberita RTM ini orang-orang di Keningau yang akan bilang Murut Nabai. Sebab bila dia orang translate itu semua bahasa Nabai. Murut Nabai. Sebab ikut itu translation. Jadi Datuk J. Sistemol yang saya masih ingat lagi, Datuk Pat Michael, Emu Ismail, dia orang nyanyi lah. Pernah menyanyi lagu Murut lah. Karena masa itu kurang masa lah. itu Sangat terhadap. Ada pun lagu Murut yang dinyanyi oleh macam Cikgu Narujin, dan beberapa lagi Cikgu John Tanisin, tapi masih pakai gitar yang bukan elektrik, gitar kayu lah kita bilang. Kayu lah. Jadi amat terhad. Boleh dikatakan dengan jari masa itu. Jadi itulah masa juga itu kumpulan yang sangkatan kami itu. Kami lah yang pertama untuk kasih modern ini kumpulan dari Tenam lah. Rakam ni lagu-lagu Murut. Kemudian datang ke RTM semua. Kami mengadakan pertandingan. Jadi ada satu kawan lagi Keningau, Cikgu John Tanisin. Ada dari Nabawan, Cikgu Rosdi Bambangan. Kami tumbuhkan satu persatuan. Persatuan yang bukan daftar di ROS. Persatuan sendiri gabungan. Jadilah gabungan lah. Kami pertandingan. Jadi baru berkembang itu lagu-lagu Murut di seluruh pedalaman. Keningau, Nabawan, Kemabung, Suk semua. Jadi syukurlah, bukan juga boleh bangga muji diri sendiri berbangga, tapi saya berbangga karena sekarang ini boleh dikatakan artis bersaing-saing sudah kan. Dan syukurlah pasal lagu Murut ini boleh diterima oleh Etnik Night. Ya betul, itu yang saya nampak lah.
ada boleh diterima. Orang Jadi saya dusun tanya, pun- saya tanya, Hmm. ada satu orang sebelah sana lah Kudat. Hmm. Dia minta itu sini kata itu lagu Murut. Hmm. 2-3 lah itu yang lagu Murut tuh. Jadi saya tanya, dia ini penyanyi Kudat. Kudat lah. Balik Rungus lah. Hmm. Saya bilang, kenapa kau suka ini lagu Murut? Pertama dia bilang, rentak dia. Saya suka ini rentak lagu Murut, saya suka rentak dia. Betul. Kedua dia bilang, sini kata boleh senang disebut dan boleh dipahami dia bilang. Itulah. Jadi syukurlah. Ya. Boleh diterima sudah. Ya, dan itulah saya sangat nampak itu satu perkembangan yang positif. Dan of course perkembangan yang ada sekarang nih kalau kita boleh kaitkan dengan yang perjuangan kamu yang dulu-dulu lah, maksudnya kalau tiada yang lama itu, yang baru nih pun mungkin baru bermula. Jadi kamu yang memulakan lebih awal, jadi akhirnya apa yang ada sekarang nih. Kalau tiada yang tua, tiada yang muda. Betul. Jadi sekarang ini lagu-lagu Murut di sama sekali di Nabawan, Keningau, Tenom, ini Kemabung. Sekarang ini di sebelah kita saudara Murut di Indon pun betul. Saya nampak sudah tuh dia merentas sudah sempadan ini. Dia pergi ke Kalimantan sudah nih. Ya, saya 2015 saya kena jemput di sana. Ini jemputan resmi oleh yang berhormat sana. Nama dia Carol Semputon. 2015 di sana itu pembukaan itu dia punya macam sini ini pejabat daerah kecil lah. Di sana saya kena jemput, dia menyanyikan beberapa lagu patriotik dan syukurlah ada satu lagu saya yang Rondo Payung Sendungan itu kena pakai bila acara resmi di Kalimantan Utara. Kalimantan, ya, acara resmi dan acara kerajaan. Kena pasang tuh lagu. Maksudnya sudah merentas sempadan ini lagu kita nih. Di sana pun boleh terima lagu kita. Betul. Dan kita pun ada peminat di sana. Betul. Itu yang kita boleh katakan boleh bangga sedikit lah kan. Jadi sekarang ini saya tengok ini lagu-lagu Murut. Bukan bilang boleh mengatasi ini lagu-lagu etnik yang lain, tapi boleh bersaing. Satu bersaing, dia boleh berdiri sendiri lah. Dia boleh berdiri sendiri. Maksudnya dia ada kategori sendiri lah. Dan artinya macam itu lagu pun sudah banyak. Kalau dulu tahun 70-an kita pun bosan. Itu lagu balik-balik. Betul. Pasang pagi, hari ini besok pasang lagi. Sebab lagu sangat kurang. Dia balik-balik. Kita pun bosan. Betul. Sekarang ini mungkin lagu kita mungkin belum tahu dan 1 bulan kena pasang. Terlalu banyak. Betul. Dia bersaing. Betul. Oke. Soalan saya ini saya mau tanya juga setakat inilah sehingga kini kan kita punya umur pun sudah 69 kan tadi? 69. Ya, 69. Apa mungkin pencapaian ataupun mungkin anugerah yang sudah Cegu terima setakat ini daripada perjuangan kau yang mungkin begitu lama dalam musik ini? Pertama kalinya saya yang pertama kali penyanyi Murut yang muncul di kaca TV. Kaca TV ya? Masa itu kaca TV hitam putih. Hitam putih ya? Ya, tahun. Ingat kan tahun bila itu? Tahun 77. 77 ah? Ya, masa itu penerbit dia, saya masih ingat. Dia mantan WB Johnson meninggal. Dia yang Bernard Marat. Dia orang Keningau. Oke. Sebab dia pun Murut juga. Dia belum ada penyanyi Murut yang muncul di kaca TV. Dia panggil saya. Jadi kira orang pertama yang Murut orang Murut pertama masuk di TV ini kan? TV hitam putih. Dua lagu. Penggiat seni lah. Penggiat seni. Okay. Kemudian sekira saya telah menghasilkan 7 buah album solo. Saya rasa 7 buah album solo. Betul. Ya, ini pun satu pencapaian juga nih. Lagu-lagu Murut ciptaan sendiri. Dan 3 buah album berkumpulan.
di bawah penerbitan Kinabalu Recording Studio. Dan saya juga mungkin orang yang pertama yang mewakili artis Murut. Sabah merakamkan lagu Murut dalam album lagu-lagu tempatan Sabah. Terbitan RTM. Sabah Sempana Sabah 100 tahun. Pada tahun 1981. Tahun 81 ah? Ya, 81. Bersama-sama artis-artis Sabah. Mendiang Amrus Mudi. Mendiang Datu John Gaisah. Oke. Kemudian EJ Jemain Bajau. Imo Ismail. Dan ada lagi lain-lain penyanyi lah. Jadi kami lah, saya lah mewakili Murut bikin album RTM. Tapi itu album tidak dijual, hak milik RTM. Kira jadi arsip lah nih. Ya, Sabah 100 tahun. Sabah 100 tahun ah? Ya, jadi dan sepanjang karya saya juga pada tahun 1988-91 jadi pengurusi penyanyi Murut Sabah gabungan ah? Di bawah naungan Persatuan Murut Sabah lah, PMS lah. Jadi di jawatan kuasa saya seperti Cigo Jontan Insin yang populer dengan lagu Buang Kumbang Kada. Nah, Buang Kumbang Kada ini pun nanti saya akan cari juga di situ. Dan juga salah satu orang kanan saya juga Cigo Rosdi Membangan. Orang ini pun sama juga ini. Yang populer dari lagu Pensiangan dia. Pensiangan. Inilah semua ya, kawan-kawan yang kawan-kawan yang sama-sama berjuang. Bersama berjuang dengan saya. Dalam seni lah. Membangkitkan lagu-lagu seni Murut. Jadi lepas itu banyak sudah di belakang-belakang sampai sekarang nih. Sampai sekarang kan. Jadi juga siapa artis Murut yang mewakili perbarisan sampai hari perayaan kebangsaan ke-34 di Kuala Lumpur. Di KL lah? Ya, di KL. Menjadi juri pertandingan akhir nyanyian Gama Warisan peringkat negeri Sabah, anjuran RTM Sabah tahun 1999. Peringkat negeri lah. Jadi saya salah satu juri lah. Kira ada juri yang dilantik oleh RTM lah 1999. Dan banyak lagi jemputan. Macam di BKK ini ada pertama satu kali saya kena jemput sebagai penghargaan lah, sebagai legend. Dan kalau juri ini saya rasa daripada 2010 sampai 2014 itu memang sepanjang ini 5 tahun ini menjadi juri pertandingan Sugandoi, peringkat daerah Kalimaran, peringkat negeri, dan inilah yang sepanjang ini 5 tahun nih menjadi juri. Dan yang paling tinggi lah dalam penjurian ini yang diberi kepercayaan kepada saya, yaitu ketua juri suku Aher Sugandai peringkat negeri Sabah pada tahun 2022. Baru lagi tuh, baru Saya ini diberi masa ngurusi Sugandai masa itu saudara Cigo Asmin Mudin. Jadi dia panggil saya, dia beri kepercayaan untuk mengetuai itu pertandingan suku Aher. Jadi oleh karena kita sudah ada pengalaman menjuri di peringkat daerah, peringkat pedalaman, kita terima. Dan saya tengok saya punya kawan-kawan juri yang 4 orang ataupun bukan main-main, degree holder music, betul penyanyi lagi lain. Jadi itu kira dia orang nih orang muda, tapi orang lama muda, tapi tetap dengan dia punya nilai. Dia orang muda, tapi dia orang ada pendidikan khusus untuk itu. Saya juga telah
menyertai persatuan MSCP. Oh, MSCP, oke. MSCP Royalti lah. Itu antara kau punya kira pencapaian dan juga pencapaian dan penghargaan lah kan? kepercayaan. Jadi artinya ini sepanjang karier saya ini bukan saya sebagai penyanyi legend, tapi kalau di peringkat daerah saya akan diberi kepercayaan untuk mengetahui penjurian lah. Penjurian. Memanglah yang kalah itu memang tak puas hati lah. Betul. Tetapi saya berpegang prinsip kepada pertandingan tidak saudara. Betul. Tidak boleh bias. Tidak boleh. Anak saya, adik saya pun tidak boleh. Sebab penonton pun juri juga. Betul. Penonton pun juri, bukan kita saya juri. Betul. Jadi kita kena adil lah. Salah sekali, selamanya orang tidak percaya. Betul. Itu yang sebetulnya lah. Ya. Itulah. Jadi kerja juri ini bukan mudah. Betul. Bukan murah. Sebab kita menjuri, kalau kita menjuri, orang menjuri kita. Betul. Penonton menjuri kita. Itu satu tanggung jawab besar, Pak itu. Ya. Oke, Cigo. Oke, itu tadi kita bercerita pasal kau punya pencapaian, penghargaan kan. Oke, soalan saya yang seterusnya ini ada kaitan dengan apa ini bidang pendidikan lah, sebab Cigo pun dulu seorang guru. Dulu pengajian pendidikan dia itu di mana itu, Cigo? Di Maktab Kentuaran. Oh, Maktab Ken. Ya, tahun 77-78. 78. Nah, sama kita. Saya pun di Ken juga itu. Ya. Nah, jadi masa itu ambil bidang apa? Apa dia punya pengkhususan? Ada pengkhususan nggak masa itu? General option. General lah. Tidak ada option. Artinya semua kita kena belajar. Kena belajar Music lah. kita kena belajar. Tapi bila sudah masuk di alam persekolahan nih, di sekolah, barangkali itu macam mana kau punya nih? Bila saya sudah mulai mengajar lah. Saya pertama mengajar di Baluran. SK Kiabau nama dia, tahun 79. Jauh itu. Jauh itu antara Baluran sama Tulpit. Jauh, jadi oke. Saya sebenarnya mengajar semua. Sebab macam di sekolah-sekolah terpencil, guru kan banyak. Betul. Sedikit. Jadi karena PJ pun kita. Ya, betul. Bahasa Malaysia pun kita. Matematik pun kita. Matematik pun kita. Jadi orang yang tidak ada bakat jadi orang music pun mengajar juga. Tapi music. Saya ini lebih saya mengajar semua. Semua mata pelajaran lah. Tapi oleh karena saya mungkin ada bakat sedikit mengenai dengan music. Jadi di mana saya sekolah itu guru besar yang bagi saya music. Sebab dia tahu bakat itu ada dan ada pengetahuan knowledge pasal itu musik kan. Boleh dikatakan sepanjang saya ini jadi pendidik sampai selesai dasar memang saya mengajar musik. Oke, kalau sebelum kita pergi kepada soalan yang betul-betul nih kan, kau ingat lagi kah berapa sekolah kau pernah mengajar nih sehinggalah kau pensiun? Saya rasa itu sekarang baru kira lah. Oke, kalau kau boleh sebut di Sedakan itu ada Kiabau 1, 12 sekolah, kemudian di Pekanbaluran 2, kemudian lepas itu saya kena tukar di Ulu Tumani. Kemudian SK Intabuan, kampung saya sendiri, SK Mendalom, kemudian SK Ambual, SK Sinagang, SK Pangi, kemudian SK Saga yang 3 batu dari Indonesia. Kira 9 lah. 9. Jadi dalam tempo masa 30 lebih tahun kali ya? 30 lebih tahun 9. Tapi lebih banyak kepada DT6 lah. Oke, jadi soalan saya yang pasal yang pendidikan nih kan, berkaitan dengan musik nih. Oke, dari sudut pandangan Cigo lah, kalau sekarang nih apa sebenarnya signifikan ini musik nih dalam pendidikan? Sebab kalau dulu nih, saya masih ingat nih, masa saya
baru berjinak-jinak dalam musik nih kan, selalu juga kena marah nih, kena marah kalau terlampau mendengar lagu nih kan, ataupun bermain musik nih kena marah bah. Dia bilang, kau buat apa itu? Apa nyanyi-nyanyi, kau ingat ada guna kah itu? Bagus kau belajar, dia bilang. Itu dia bilang, buang masa saja dia bilang. Jadi itu orang tua lah, punya orang tua yang mungkin dia kurang pengetahuan pasal musik kan. Tapi kalau sekarang ini saya rasa musik ini bukan setakat hiburan lah, kan? Jadi mungkin ada pandangan Cego pasal musik ini dengan pendidikan ini. Iya, ya berbalik kepada pengalaman kita dulu di musik. Masa saya tingkatan 3, memang tingkatan 3 saya sudah minat dengan musik. Jadi abang saya itu dia mantan senator yang eksiden tuh, yang berhormat senator Genuine Jimin. Dia tidak ada musik, dia tidak ada bakat musik. Jadi masa itu dia tingkat 5, dia belajar, dia belajar. Tapi saya yang bising, saya yang bising main gitar. Jadi kami punya itu suasana Telangam. Saya mau musik, tapi dia mau dia tingkatan 5. Akademik lah, akademik. Lebih kepada orang bilang baca buku aja ini ya. Dia tampar saya. Dia tampar. Dan kau ganggu. Ganggu. Dan bapak kami pun marah. Dia bilang, apa kau dapat ini main gitar itu. Bukan itu yang boleh kasih kau kerja, dia bilang. Bisa kau ada sekolah tinggi. Jadi itu dulu, persepsi dulu. Itu persepsi dulu ya. Tapi sekarang ini, ini pendidikan musik. Kalau kita fokus betul-betul, apa saya bidang? Of course lah, yang pendidikan ini memang itu yang apa ada kita mau pendidikan yang tapi kalau sudah kita tidak berapa maju dalam akademik, kalau kita ada bakat dalam musik, jadi ada laluan kita benih. Ada laluan. Jadi kenapa kita ibu bapak boleh galak, boleh galak ini kasih dia betul-betul kasih pendidikan musik. Ya, lagi kan Cigo, dia sekarang nih, kalau kita tengok, musik ini dia ada sudah fakulti di university. Ada sudah. Bukan setakat kita menyanyi, kita boleh bermain musik, kita menyanyi pun boleh, berlakon semua. Ini semua sudah dikembangkan menjadi, dan bila sudah cerita pasal apa ini, ada fakulti di university, bermakna ada jalan pekerjaan, ada jalan pekerjaan, ada career di sana kau boleh cari makan. Betul. Dalam bidang musik, bukan saja bidang musik, pasukan pun betul. Gitu. Jadi artinya zaman sekarang ini kita kena positive thinking sudah. Betul. Ya. Bukan macam zaman kita. Ya itu betul. Kalau dulu kan belum terbuka lagi itu pikiran lah kan. Musik ini tidak boleh mungkin melalaikan saja dibilang. Ya betul. Sekarang ini ibu bapak kita tengok keminatan anak-anak itu. Kalau dia sudah minat dalam bidang itu, betul. Kita guide saja lah. Kita guide saja, betul. Guide bagi dia galakan. Tapi sebaiknya maju dalam dua-dua lah, akademik. Maju dalam akademik, maju dalam betul. Seperti contoh kalau artis Malaysia ini macam Sudirman Al-Jasad lah. Betul. Dia akademik dia akademik, dia bagus. Dia peguam, penyanyi lagi. Betul. Tapi banyak sekarang nih, saya ingat macam kalau di peringkat Malaysia nih, ini negara nih, orang Dr. Fazli semua, Ki Aryu semua, ada orang tuh semua ada degree, ada master, degree, tapi artis lagi orang juga artis. Jadi ini benda nih kan seiring lah. Dan itulah kalau sekalipun dia macam mungkin ini budak kan, dia tidak bagus dalam akademik dan dia bagus dalam ini art seni ini. Kita bagi dia, sebab inilah dia punya jalan. Itulah dia punya tempat dia cari makan. Betul. Oke Cigo, ini soalan santai-santai lah. Oke. Ini tidak berapa serius lah.
artis legend yang mungkin jadi idola kau? Kalau tempatan siapa? Kira nasional lah. Oke. Memang itu Tan Sri P. Ramlee lah. Tan Sri P. Ramlee, oke. Sebab itu dia serba boleh. Serba boleh, betul. Lakonannya, suara Tan Sri P. Ramlee punya suara itu yang dikatakan merdu. Bukan sorak-sorak basah, bukan rock. Itu memang idola lah. Kalau macam ini kita di Sabah ini, memang yang penyanyi-penyanyi legend lah, Datuk Joseph Timur. Memang saya minat. Datuk John Gesa, Justin Nusa. Sebab lagu-lagu dia orang ni jadi siulan. Betul. Jadi siulan. Ya, dia Jadi, tidak itulah lagu sebenarnya bila orang ikut. Sampai orang ternyanyi tapi siul. Jadi ada dan beberapa lagi lah. Beberapa lagi yang saya minat. Kalau artis yang baru, siapa pilihan Cegu? Mungkin bagi saya 3 nama kah? Ya. Kalau artis baru ni memang ramai juga. Ramai juga saya macam di number one itu artis baru banyak saya akui sebagai ada tapi saya tidak berapa ingat nama derang. Tapi antaranya lah. Macam di artis-artis yang saya kenal lah. Minta maaf kalau yang saya tidak kenal lah. Saya kenal suara, tidak kenal nama. Di antara yang saya kenal yang artis baru kan, artis baru yang boleh maju ke depan. Betul. Saya Roni Bahan, oke. Itu Kedit Jack. Ya, antara itu. Dan ramai lagi. Tapi antara itulah yang ada maju ke depan maksudnya mencipta lagu. Jadi kan profesi ini sebagai kerja harian yang hari-hari kita ingat, dan seperti saya sampai kini dan tahun ini saya ada ciptaan lagi. Maksudnya karya itu tidak putus Bani. Artinya ini sudah darah daging kita. Ini sini dibawa mati ini. Betul. Dan selagi kalau after kita tiada pun itu punya lagu masih lagi dipasang. Orang masih berkumandang lagi. Betul. Bayangkanlah orang arwah John Gesa masih orang nyanyi sampai sekarang. Dan lagu ini masih ada message. Betul. Ini macam ucapan. Betul. Kalau orang berucap, sebelum dia berucap, dalam pikiran kita apa dia bercakap. Kalau dia berucap 5 menit tidak isi, bermana dia punya ucapan tidak message. Sia-sia lah. Sia-sia, betul. Oke, Cigo. Jadi kita sudah banyak bercerita pasal musik. Jadi barangkali dalam soalan-soalan akhir-akhir sudah nih saya divert sedikit cerita kita kepada politik sedikit lah. Politik secara umum lah. Oke. Sebab kalau kita tengok sekarang nih kan, itu Bahang PRU tuh macam mau dekat sudah, Pak? Ya. Inilah pada dunia keadaan ini. Jadi panas, orang bilang panas sudah, bara dia. Bara dia tuh terasa sudah itu. Ya. Oke, jadi saya mau tanya Cegu, apa kau punya harapan kita punya politik masa akan datang nih, kalau sudah berlaku PRU nanti dan kerajaan akan dibentuk nanti, apa kau punya, mungkin ada harapan kau untuk kerajaan yang akan ditubuhkan itu nanti, untuk khususnya di kawasan kau? Pertama kali saya cakap untuk kawasan saya. Kira Dun kami lah. Di Tenem. Dun Melalap. Apa? Ini yang kita katakan Timugan ini. Menurut yang macam kami Timugan ini di Melalap. Pertamanya saya mengharapkan menjadi YB itu nanti adalah YB kerajaan.
Itu jadi tidak bermakna dia WB tapi pemangkang. Dia mesti WB kerjaan. Yang ada kuasa. Dan of course lah di mana-mana pun mengharapkan WB dia mesti orang tempatan sana lah. Ya. Orang asal sana lah. Orang asal sana lah. Semua pun begitu. Nah, betul. Bukan saja melalap, di mana-mana pun mesti mengharapkan begitu. Boleh-boleh. Menjadi WB yang WB kerjaan supaya dapat membangun kawasan dia. Bukan saya membangun dari apa, tapi membangunkan kebudayaan, membangunkan seni-seni, membantu. Terus sekali macam di kawasan kami itu di Melalap itu dan Tenum keseluruhannya lah. Ya. Saya rasa banyak lagi infrastruktur yang perlu dimajukan kan? Perlu dimajukan, jalan raya perlu diperbaiki. Jalan raya, barangkali jalan raya masih banyak lagi yang gravel. Masih ada gravel. Masih ada kan? Masih ada jalan, kan? ada jalan pun tidak mau perlu dia kasih baik. Ya. Kalau tidak diturap pun mungkin dibagi jalan yang lebih cantik lah, batu apakah kan? Elektrik, air perlu dipertingkat. Ya. Boleh dipertingkat lagi dia punya. Memang ada air, memang ada, tapi kadang-kadang tiada juga itu. Kadang-kadang air tiada. Macam pandai jadi juga perlu ini tugas WB itu memantau. Betul. Seboleh-boleh semuanya dalam keadaan baik. Betul. Elektrik, jalan raya. Maksudnya ada perubahan lah. Jangan nih berubah YB, berubah kerajaan itu juga kan. Itu ya. Jadi bukan saya itu malah lebih truk lagi. Sudah. Jadi kita mau ada peningkatan. Betul. Oke, Cikgu. Kita sudah menghampiri soalan terakhir sudah. Ini soalan bonus juga nih. Soalan bonus ya. Cukup Mas. Cukup Mas. Oke. Oke, apa kau punya pendapat kau kan tentang artis ini barangkali perlu diberi peluang untuk menjadi wakil ada wakil kita pergi Dewan Undangan Negeri. Sebagai seorang yang boleh menyuarakan kita punya kepentingan di kalangan penggiat seni ini. Sebab biasanya penggiat seni ini orang bilang tidak begitu diambil kira, dia punya kepentingan ini. Sedangkan kita juga sebagai penyumbang kepada kebudayaan dan juga ekonomi di negeri kita. Jadi mungkin kau ada pandangan pasal ini. Ini coba saya tengok sekarang ini penggiat seni macam tidak terlalu difokus oleh kerjaan ataupun yang berkuasa lah. Jadi kalau boleh ini cadangan lah. Kalau boleh ada seseorang orang seni, orang artis yang boleh, maksudnya yang boleh ini boleh bercakap dan kalau boleh ada pendidikan sedikit, yang ada kepimpinan. Betul. Kalau boleh diangkat menjadi pemimpin lah, mewakili orang seni, misalnya adu nilantik kah, senator kah, supaya ada suara orang seni. Betul. Menjaga kepentingan keperluan kebajikan orang seni. Seperti Tan Sri James Samsudin. Ya, itu satu contoh lah kan. Dia orang seni. Kemudian dia diangkat, kemudian selama dia jadi senator 2 panggal, saya kasih silap 2 panggal. Suara dia suara orang seni. Ya, dan keperluan seni. Keperluan itu. Jadi banyak juga semasa dia itu banyak juga yang kerajaan dengar. Yang dan kerajaan buat. Ya. Mengenai yang ini perpilihan. Ya, betul. Ya. Jadi itu yang harapan saya lah. Kalau dapat
Kalau kerajaan melihat nih. Ya. Kerajaan siapapun kerajaan melihat ini sebagai satu keperluan. Ini seseorang lah artis yang ada kebolehan macam dia orang sini tapi dia ada kebolehan sebagai pemimpin, diangkat sebagai yang ada juru cakap lah, juru cakap dan menyampaikan apa juga misi visi ini artis-artis apa keperluan dia untuk menyuarakan. Betul. Jadi kalau dapatlah, mudah-mudahan pihak yang berwajib kerajaan yang semasa dan juga akan datang ini akan mengambil kira lah kan? Iya, akan mengambil kira dan harapan kita begitulah. Oke. Jadi kita punya Kita punya cerita panjang betul. Ya. Jadi apapun terima kasih saya ucapkan kepada Cegu karena mengambil sedikit masa sama-sama saya hari ini. Ada masa kita kupi-kupi lah. Apapun Cegu, terima kasih. Terima kasih banyak-banyak. Ya. Kita jumpa lagi lain kali. Kalau dapat sempat jumpa di Tenam kah, di Kolapanyo kah. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih guys. Kita jumpa lagi di lain waktu. Oke, terima kasih.